Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam halaqah ngaji kitab di pekan kelima ya. Ini melanjutkan pembahasan di pekan keempat yaitu Jami'ud Durus ya Al-Arabiyah, pembahasan ilmu nahwu ya khususnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang umdah ya. Jadi di sini kita mengenal struktur kalimat ya atau tarokib dalam bahasa Arab ya secara umum itu ada dua, ada umdah ya, unsur kalimat pokok yang terdiri dari musnad ilaih dan musnad ya. Nah, dan yang kedua fadlah. Ya, lawan dari umdah adalah fadlah. Nah, fadlah ini dia pelengkap. Artinya tidak harus ada dalam kalimat. Jadi dia bisa disebutkan dalam kalimat, ya bisa juga tidak. Nah ini fadlah ini secara umum ya sebelumnya sudah disinggung. Ada yang mansub, yang mansub itu maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul ajli ya. Ada yang majrur ya dengan huruf jar misalnya atau dengan mudhof ilaih. Ada yang tawabi, ya ada yang tawabi. Jadi itu semua kategorinya fadlah. Jadi fadlah ini tidak harus ada dalam kalimat. Dia bisa ada, bisa tidak. Ya, nah, di sini dijelaskan al-fadlatu wa i'rabuha. Fadlah ya, unsur kalimat pelengkap ya dan i'rabnya. Silakan, siapa yang membaca dulu? Bagus, semangat. Al-fadlatu ya ismun Yudkaru dimaculkan. yuzkaru witan Litat mimi. ini makna jumlatu Jumlati kan makna mobil ya. jumlati walaysa ahadun Ahada, walaysa ahadan ahada. ahada ruh Ruknaiha. maiha ai laisa musnadan wala musnadan Ilaihi. wala musnadan ilaihi ka an-nasu min Ka nasa ya kalau kalau hikayat ka an-nasa kalau hikayat dia sesuai dengan kalimatnya. Jadi kalau ka nasa min kaulika. mansub. Jadi dia memang diambil dari lafaz dicontoh. Contoh kalimatnya kan anasa. Ya harusnya pakai tanda kutip. Ya, ka an-nasa min qaulika arsyadal anbiya unnasa Hmm. arsyada musnadun wa al-anbiya'u musnadun ilaihi wa an-nasa fadlatun li annahu laisa musnadan wala musnadan ilaihi lu arsyada Wa illama bukan itu. Oke. Wa innama utiya bihi litasmima ada li huruf li. litasmimi makna jumlati Hmm. wa sumiyat fadlatun Alatan. sumiyat fadlatan li annaha zaidatun ala musnadi wa musnad ilaihi fal fadlu fil lughati maknahu az-ziyadatu. Ya udah. Al-fadlatu fadlah hiya ismun adalah isim yudkaru litatmimi makna jumlati. Ya, yang disebutkan untuk menyempurnakan makna jumlah. Jadi dia menyempurnakan pelengkap saja ya. Walaysa hada ruknaiha
bukan salah satu dari dua rukunnya. Nah, dua rukunnya itu musnad dan musnad ilaih. Ay laisa musnadan wala musnadan ilaih. Yaitu bukan musnad dan bukan pula musnad ilaih. Kannasa ya seperti kata annasa min qaulika. Dari perkataan warsyadal anbiya'un nasa. Para nabi telah membimbing manusia. Ya. Fa arsyada, kata arsyada itu musnad karena dia fiil ya, itu kan jumlah fi'liyah. Ya, kalau jumlah fi'liyah ya fiilnya itu termasuk musnad. Fa'ilnya musnad ilaih ya, wal anbiya itu fa'ilnya musnadun ilaih. Wan nasa, nah kata anasanya kan berarti apa dia posisinya? Maf'ul bi. Nah, maf'ul bi itu masuknya fadla. Ya, itu dan dia mansub ya. Li'annahu laisa musnadan wala musnad ilaihi wa inna ma utiya bihi, ya hanyalah dia didatangkan ya li tatmimi makna jumlah untuk menyempurnakan makna jumlah. Ya, tergantung nanti maknanya ada yang sebagai objek ya kan kalau maf'ul bi berarti objek. Ya, para nabi membimbing, menunjuki. Ya, membimbing siapa? Ya, membimbing manusia. Itu berarti dia objek. Jadi pelengkap makna. Ya, ada yang melengkapi makna keterangan waktu atau tempat, ya berarti zorof. Ya, ada yang melengkapi makna alasan, ya maf'ul ajli, gitu ya dan seterusnya. Ya, mana-mana pelengkap. Wa sumiyat fadlatan li anha zaidatun alal musnadi wal musnadi ilaih. Nah, dia disebut fadlah. Jadi kenapa dia disebut fadlah? Ya, karena adalah tambahan ya terhadap musnad dan musnad ilaih. Fal fadlu fil lughati ma'nahu ziyadatu. Fadl ya dalam bahasa Arab maknanya adalah ziyadah, tambahan. Ya fadl itu tambahan atau sisa gitu ya. Bisa juga artinya sisa. Ya, kemudian wa hukmuha, siapa berikutnya yang membaca? Baca. Mujahin belum. Bung Farid ya. Penyimak dulu ya Mujahid. Nanti juga insya Allah paham ya Mujahid ya. Hukmuha annaha mansubatun daiman haitsuma waqa'at mislu yahtarimun nasul ulama'at ahsantu ihsanan tola'atis syamsu sofiyatan ja'at talamidu illa aliyan safartu yaumal khomisi jalastu amama minbari waqafan nasu ihtiraman lil ulama'i illa idza waqa'at ba'da harfil jarri au ba'dal mudhofi hukmuha antakuna majruratan mislu katabtu bil qalami qara'tu kutubat tarihi wa majaza ayyakuna umdatan wa fadlatan jaza raf'uhu wa nasbuhu kal mustathna fi kalamin manfiin dzukira fihil mustathna minhu nahu ma jaa ahadun illa sa'idun wa illa sa'idan. Ya, udah dulu. Nah, sekarang berbicara tentang hukumnya ya. Jadi hukum irobnya. Hukum irob dari fadlah. Nah, di sini disebutkan wa hukmuha anha mansubatun daiman haitsuma waqa'at. Hukumnya adalah selalu mansub
dimanapun dia berada, dimanapun ia terletak. Jadi secara asal yang fadla ini mansub. Makanya kan tadi ya, maf'ul bi, mansub, maf'ul fi, maf'ul li ajli. Ya itu mansub. Nah, mislu ya tarimun nasul ulama. Orang-orang menghormati ulama. Ulama aja dia apa? Maf'ul bi. Ahsan tu ihsanan. Ihsanan jadi apa? Maf'ul mutlak karena masdar dari fiil. Ingat ya, masdar dari fiil itu maf'ul mutlak. Ada tiga makna ya maf'ul mutlak itu apa aja? Litakdiril fi'li. Halo yang udah belajar nih. Libayani nau'ihi dan libayani ada di. Ada tiga kan. Kalau di sini berarti apa? Litakdiril fi'li ya, untuk menguatkan pekerjaan. Jadi benar-benar saya benar-benar telah berbuat baik. Ahsan fi ihsanan. Nah, dia mansub ihsanan wa mutlaq. Tala'ati syamsu sofiyatan. Nah, coba sofiyatannya apa kedudukannya? Pilih Ustaz. Halo? Apa Pak Sandi? Sebagai Lil apa? fi'li bukan Ustaz. Lil fi'li. Maf'ul mutlak lil fi'li Ustaz. Bukan. Kalau maf'ul mutlak itu Hal Ustaz, hanya hal. kita dari fiil. Ya dia hal ya betul ya Ibnu. Jadi hal ya. Matahari terbit dalam keadaan cerah, Sofian. Jadi dia hal dalam keadaan. Ya. Ja'at talamidu illa aliyan. Aliyan jadi apa? Ada illa itu. Mustasna Ustaz. Ya, mustasna. Murid-murid telah datang kecuali Ali. Safartu yaumal khamisi. Yauma jadi apa? Zarfu Mudhof Ustaz. zaman. Ya, zarfu zaman ya. Kedudukan utamanya zorof Pak. Kalau mudhof kan dia kedudukan sampingan. Tidak punya ketentuan khusus kalau mudhof itu. Ya, jadi kedudukan utamanya zorof mansub. Nah, adapun mudhof ya karena di depannya mudhof ilaih dia jadi mudhof. Jadi mudhof itu nggak ada ketentuan khusus. Makanya dia sebagai apa kedudukan utama? Karena mudhof Zaman. bisa marfu, bisa masuk, bisa maju. Kecuali mudhof ilaih punya hukum majrur. Ya, jelas tuh amama mimbari. Amama jadi apa? Jarku maka ya keterangan tempat di depan. Ya kan? Saya duduk di depan mimbar. Waqaftun apa? Waqafan nasu ihtiraman lil ulama'i. Ihtiraman jadi apa kedudukannya? Maf'ul ajli Ustaz. Ya, karena alasan ya orang-orang berdiri untuk menghormati ulama. Nah, ini kan ihtiraman ini maf'ul ajli. Maf'ul ajli itu alasan dari perbuatan yang disebutkan sebelumnya. Jadi ada perbuatannya dulu. Para manusia berdiri. Nah, kenapa berdirinya? Ihtiraman untuk menghormati itu namanya maf'ul ajli. Ya. Lil ulama. Nah, jadi ini secara sah atau secara umum dia mansub yang fadlah ini. Illa idza waqa'at ba'da fil jari. Kecuali apabila terletak setelah huruf jar. Nah, kalau setelah huruf jar berarti ya majrur. Au ba'dal mudhof atau setelah mudhof. Ya, kalau setelah mudhof berarti jadi apa?
Jadi mudhof ilaih. Fa hukmuha an takuna majruratan. Hukumnya menjadi majrur. Mislu katabtu bil qalami. Saya menulis dengan pulpen. Al qalami ada bi di situ, ada huruf jar. Berarti majrur. Qara'tu kutubat tarikhi. Saya membaca buku-buku sejarah. Tarikhi. Mudhof ilaih. Kutubahnya mudhof. Ya, gitu. Wa majaza an yakuna umdatan wa fadlatan. Apa yang boleh menjadi umdah dan fadlah? Jaza raf'uhu wa nasbuhu. Ya, boleh merofakannya dan menasubkannya. Boleh memarfukannya dan menasubkannya. Jadi terkadang ada kata dalam kalimat dia bisa dianggap umdah, bisa dianggap fadlah. Ya, bisa dianggap umdah, bisa dianggap fadlah. Nah, karena tadi secara asal hukum irobnya halaman 30 di PDF. Umdah itu punya marfu ya secara asal. Karena kan mubtada ya kan khobar, fa'il, naib itu kan semua marfu. Sedangkan fadlah dari mansub. Nah, berarti ketika ada kata yang dia itu bisa dianggap umdah dan fadlah, berarti kalau dianggap umdah dia marfu, dianggap fadlah dia mansub. Seperti apa? Seperti mustasna. Mustasna yang bagaimana? Fi kalamin manfiin dzukira fil mustasna minhu. Ya, pada perkataan yang manfi, ya, yang ada nafinya, peniadaan, penafian, yang disebutkan padanya mustasna minhunya. Karena kan dalam kalimat istisna itu rukun apa namanya? Unsurnya apa saja? Ada mustasna minhu, ada tul istisna. Ya, mustasna itu yang dikecualikan. Mustasna minhu itu yang diberi pengecualian. Jadi kata yang umum, misalnya hadaratul lab, ya murid-murid telah hadir. Nah, murid-murid itu kan umum, banyak. Nah, ini mustasna minhu. Lalu diberi pengecualian illa hasanah, kecuali hasanah. Hasanah ini disebut mustasna yang dikecualikan ya dari apa kata yang umum tadi. Ya makanya ada rinciannya itu ada ketiga macam kan mustasna itu. Ya tergantung ini makanya ada tiga macam tiga pembagian. Ya ada taman mujaban, taman manfian dan nakis. Taman mujaban itu taman itu artinya sempurna, maksudnya ada mustasna minhunya. Itu tadi tulabunya disebut. Ya. Hadaratul labu ila hasanah. Nah, itu berarti taman ada tulabunya, mustasna minhunya ada disebut. Mujaban itu tidak pakai nafi. Kalau pakai nafi misalnya mahadaro, tidak hadir, katanya hadir. Murid-murid hadir, berarti dia positif, mujaban. Taman mujaban. Nah, kalau taman mujaban hukumnya apa? Wajib mansub. Berarti harus ilah hasanan dan tidak boleh ilah hasanun. Kalau ilah itu maksudnya apa? Itu beda lagi. Itu kan ya itu yang manfi, yang ada nafinya kan. Nah, kalau yang kedua taman manfian itu ada nafi madoro tulabu. Nah, kalau yang ada manfi berarti taman manfian mustasna minunnya ada dan nafi. Nah, ini hukumnya boleh mansub,
Boleh itba, bukan nofa sebenarnya. Itba mengikuti. Mengikuti yang mana sih? Mengikuti mustasna minhunya. Tulab. Berarti kalau mahadaratul labu bisa ilah hasanan, bisa ilah hasanun. Nah, di sini yang disebut di sini yang kedua ini. Kalam manfi dzukira fi mustasna minhu, berarti taman manfiat. Kalau yang ketiga kan nakis. Nah, nakis itu mustasna minhunya nggak disebut. Kalau mustasna minhu nggak disebut, pasti dia manfi. Nggak bisa mujab. Kalau mujab nggak bisa dipahami. Jadi kalau tulab nggak ada nih. Berarti mahadoro ilah hasanun. Tidak mungkin hadoro ilah hasanun nggak mungkin. Pasti ada mahnya. Pasti manfi kalau nakis. Mahadoro ilah hasanun. Nah, kalau yang nakis hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukum mirobnya? Enggak. Asbal awamil ya tergantung amil. Ya tergantung amil. Dia membutuhkan apa? Kalau butuh fa'il berarti dia jadi fa'il. Mahadoro ila hasanun. Jadi hasanun jadi fa'il dari hadoro. Kalau butuh maf'ul bi maka dia jadi maf'ul bi. Ma'akatu illa hubzan. Aku tidak makan kecuali roti. Nah, hubzannya maf'ul bi dari akal tuh karena akal tuh udah ada fa'ilnya kan? Udah ada tuh. Udah ada fa'ilnya. Berarti hubzannya maf'ul bi. Kalau butuh majrur dia majrur maror tuh illa birojulin. Tidaklah aku melewati kecuali kepada seorang laki. Jadi hasbal awamil kalau nakis. Nah, yang di sini dibahas adalah yang kedua tadi, taman manfian. Ya, yaitu ada mustasna minhunya dan nafi, ada nafi. Contoh, nahu maja ahadun illa sa'idun wa illa sa'idan. Nah, ini dua boleh baca dua tadi itu. Walaupun sebenarnya pilihannya itu nasob dan itba. Mengikuti sebenarnya bukan rofa, keliru sebenarnya bukan rofa. Karena kalau mustasna minhunya mansub, berarti dia cuma ada satu kemungkinan mansub aja. Ya, misalnya ma akaltu to'ama illa ubzan. Saya tidak makan makanan kecuali roti. Mana mustasna minhunya? Mustasna minhu isim. Kata yang umumnya yang mana? Enggak, bukan mustasna. To'amanya. Makanan kan umum. Saya tidak makan makanan kecuali roti. Roti kan bagian dari makanan yang dikecualikan. To'ama mustasna minhu. Kalau hubzan mustasna. Nah, sekarang lihat mustasna minhunya maka tuh to'aman. Mustasna minhunya mansub. Karena jadi apa mansub? Maf'ul bih kan? Maf'ul bih. Mustasna minhunya mansub. Sekarang bisa nggak dibaca illa to'amun? Apa illa hubzun? Bisa karena mangkrik. Nggak bisa. Sama. Karena kan kemungkinannya dua tadi. Satu mansub, dua mengikuti. Mengikuti apa? Mustasna minhu. Nah, sekarang mustasna minhunya mansub. Yang ngikuti ya mansub lagi. Kecuali kalau mustasna minhunya marfu, baru boleh ikut marfu seperti tadi. Mahadul tulabu kan marfu. Nah, boleh ilah hasanun. Kenapa boleh ilah hasanun? Karena mustasna minhunya marfu. Jadi boleh juga mansub kan tadi ada dua ya, boleh mansub, boleh mengikuti. Jadi yang kedua itu boleh mengikuti, bukan boleh marfu. Kalau yang diikutinya atau mustasna minhunya marfu dia marfu. Kalau mustasna minhunya mansub
Berarti mansub, nggak boleh marfu. Itu ketentuannya. Jadi sebenarnya kurang tepat juga kalau dikatakan boleh rofa, boleh nasab. Yang benar itu apa? Boleh nasab, boleh mengikuti. Di buku yang lain mah ada dua pilihan itu asal dan Iya. tidak dijelaskan. Itu ya. Fa in ra'aital makna, jika kamu memperhatikan makna, rafa'ta ma ba'da illa liwujudil isnad. Kamu merofakkan setelah illa karena adanya isnad. Ya, jadi liana ada maji ya karena tidak datangnya in asnada ila ahadin, jika jika di in usnida ila ahadin, jika disandarkan kepada seorang fal maji'u musnad ila sa'idin wa sabitin lahu. Ya, maka datang itu adalah musnad ya kepada Sa'id. Ya, dan tetap baginya. Ya, jadi maksudnya maja ahadun illa Sa'idun. Ya, kalau dibaca Sa'idun ya berarti dia mengikuti ya atau marfu. Nah, ini bisa dilihat makna. Jadi secara makna Sa'id kan sebenarnya juga yang datang kan? Ya, tidak datang seorang pun kecuali Sa'id. Sa'id ini kan kalau secara mana dia fa'il, pelaku dari datang. Nah, fa'il itu secara mana ya? Secara mana dia fa'il? Nah, karena dia fa'il berarti marfu. Berarti yang namanya fa'il itu musnad ilaih, ya kan? Musnad ilaih kan berarti umdah. Gitu. Jadi kalau di sini dilihat secara makna, ya dia masuk kategori umdah. Kalau dilihat secara makna. Wa in ra'aita lafdha nasabtahu li'annahu fil lafzi fadlatan. Nah, jika kamu memperhatikan lafaz, kamu memansubkannya karena dia dalam lafaz adalah fadlah. Listifai jumlatin musan ilaihi, karena apa listifai jumlatin al musnada ya wal musnada ilaihi, karena kalimat tersebut ya sudah memenuhi musnad dan musnad ilaihi. Karena kan ja'ahadunnya udah ada di situ, musnad musnad ilaihi udah ada, sehingga illa saidani dianggap adalah itu ya, ini alasan beliau seperti itu. Fa in dzukira mustasna minhu wal kalamu musbitun. Jika disebutkan mustasna minhu sedangkan perkataannya itu musbit, artinya bukan manfi tadi ya, atau bisa juga musbat ya, musbatun. Nusiba ma ba'da ilah hatman. Nah, dimansubkan setelah ilah itu dalam keadaan wajib hatman. Ya, li'annahu fadlatun lafdhan wa maknan. Kenapa? Karena dia fadlah secara lafaz dan makna. Nahu ja'al qaumu illa sa'idan. Kaum telah datang kecuali Sa'id. Jadi makanya tadi ya, yang pertama kan taman mujabat. Ya, sempurna ada mustasna minhu dan mujabat, musbat, tidak ada nafi. Nah, kalau ini kan hukumnya wajib mansub. Kenapa wajib masuk? Karena tadi di sini alasannya. Baik secara lafaz atau secara makna, dia tetap fadlah dua-duanya. Karena kan sudah ditetapkan isnadnya. Ya, telah datang kaum. Berarti kan ja'anya fi'il, kaumnya fa'ilnya kan. Secara makna pun yang datang siapa? Kaum. Kaum telah datang. Berarti itu musnad dan musnad ilaih.
Ya, kaum telah datang kecuali Sa'id. Sa'idnya dikecualikan. Berarti dia nggak termasuk fa'il kan? Nggak termasuk pelaku dari ja. Beda dengan yang tadi. Secara makna, kalau yang tadi kan justru tidak ada seorang pun yang datang kecuali Sa'id. Secara makna Sa'id pelaku bukan pelaku. Ya. Fa'il gitu. Secara makna. Kalau ini Sa'id justru yang dikecualikan yang tidak datang. Jadi baik secara lafaz atau secara makna dia adalah fadla, ya kan? Bukan fa'il, bukan musnad ilaih. Sehingga hanya satu kemungkinan ya dibacanya yaitu mansub. Jadi di situ alasannya. Adalah goibah. Alasannya begitu. Wa in wudhifal mustasna minhu. Nah, ini yang ketiga tadi nakis. Ya, jika dibuang mustasna minhunya minal kalam rufi'a fi qawli, dirofakan pada contoh maja ila sa'idun, karena hasbal awamil tadi ya, tergantung amilnya. Kalau butuh fa'il ya dia fa'il, karena di situ belum ada fa'ilnya, tidak ada yang datang kecuali Sa'id. Jadi Sa'id ini fa'ilnya. Li'anau musnad ilaih. Wa nusiba fi misli ma ra'aitu illa Sa'idan. Dan dimansubkan pada yang semisal saya tidak melihat kecuali Sa'id. Kenapa? Karena musnad dan musnad ilaih ini sudah ada di kata ro'a itu udah lengkap. Ada fi'il dan fa'ilnya. Sehingga Sa'idannya maf'ul bih. Fadla. Wa khufidha fi misli, dan dikhofatkan, dijarkan. Ya, khofat itu istilah lain dari jar. Ya, khofat itu istilah yang digunakan oleh mazhab Kufah. Kalau mazhab Basro istilahnya jar. Itu istilah itu. Itu sama, dua istilah tapi maknanya sama. Siap. Ya, walaupun kan sebenarnya mazhab Basro ini yang banyak kaidah-kaidah yang banyak digunakannya kaidah Basro. Ya, cuman ada sebagian yang menggunakan kaidah Kufah, karena memang mazhab Kufah itu lebih banyak apa namanya, secara kaidah tidak kuat karena hanya mengandalkan yang didengar. Jadi walaupun ada satu riwayat itu dijadikan kaidah, padahal kan bisa jadi itu syad gitu ya. Tapi kalau Basro itu suatu kaidah itu harus benar-benar diterapkan ya, secara umum ya, secara merata ya. Gitu. Tapi seperti di Ilmu Yasar ya, di Jurumiyah itu justru menggunakan istilah hofad. Ya, jadi walaupun sebenarnya dua-duanya hofad juga jar juga dipakai. Ketika nyebut huruf di huruf jar, tidak huruf hofad. Jadi dua-duanya dipakai istilah. Kalau enak ringkas, harap dijarin, enak ya. Khafdin agak lebih. Ya, karena belum terbiasa. Ya, misli mamaratu illa bisa ini. Ada huruf jar karena bi liwukui ba'da harfil jari, karena terletak setelah huruf jar. Ini ada sekitar 1,5 menit lagi. Kalau ada yang ditanyakan, satu pembahasan ya, insya Allah. Kalau istilah kasar sudah bukan tadi ada. Ini kasroh mah harokat. Itu mah bukan istilah, bukan istilah ilmu nahu itu. Tapi itu pecahan. Oke. iya penamaan harokat. Mampu masuk. Ya, penamaan harokat. Ya, walaupun sebenarnya ada keterkaitan ya antara ilmu bahasa Arab termasuk juga dengan ilmu Al-Quran, ilmu qiraat. Karena dulu kan belum ada itu harokat itu kan ditemukan baru di zaman tabi'in ya. Dobat ya, ada dobat, itu ada dobat titik, ada dobat harokat. Itu di zaman tabi'in.
Ya kalau belum ada kan sebelumnya. Ya kalau ada misal ini sudah apa durasinya sudah selesai. Nanti di sesi 2 kita pakai 5 dulu ya. Jadi mati sendiri. Insyaallah Ustaz. Manhajul Qasid ya ilmu suluk berikutnya.